Mengenal bilangan pecahan. Bersama saya, Ruliana Sofia. Apa sih bilangan pecahan itu? Pecahan adalah fraksi atau istilah dalam matematika yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Bentuk umum pecahan A per B. Dengan syarat, yang pertama, A dan B adalah bilangan bulat. Yang kedua, B tidak boleh sama dengan 0. Mengapa? Jika A dibagi 0, maka tak terdefinisi. Syarat yang ketiga, B bukan faktor dari A. Mengapa? Jika B faktor dari A, maka A per B merupakan bilangan bulat. Nah, sekarang coba kita lihat pada gambar berikut ini. Gambar 1, 2, 3, 4, 5, yang mana yang merupakan pecahan? Kita lihat gambar yang pertama. Gambar yang merah di sini terdapat 7 dari 5 bagian. Yang biru 5 dari 7 bagian. Yang ungu 1 dari 3 bagian. Yang biru 1 dari 5 bagian. Dan yang kelima 1 dari 3 bagian. Tetapi untuk gambar yang pertama dan kedua ini bisa diilustrasikan dengan 7 per 10. Gambar yang kedua 5 per 7. Gambar yang ketiga, keempat, dan kelima tidak dapat diilustrasikan dalam bentuk pecahan. Mengapa demikian? Ya, benar sekali. Karena gambar yang pertama dan kedua mempunyai bagian yang sama besar. Sementara gambar yang ketiga, keempat, dan kelima. Jadi, ilustrasi pecahan itu yang bagaimana? Pecahan dapat membagi objek menjadi bagian yang sama besar, seperti gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Ada beberapa macam bentuk pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilang letaknya di atas, penyebut letaknya di bawah. Contohnya, 2 per 3, 4 per 5, 7 per 10. Pada pecahan biasa, biasanya pembilang kurang dari penyebutnya. Yang kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Contohnya, 1, 2 per 3, 3, 4 per 5, dan 8, 7 per 10. 1 bulat, 2 per 3 pecahan, 3 bulat, 4 per 5 pecahan, dan seterusnya. Nah, selanjutnya pecahan desimal. Bagaimana sih pecahan desimal itu? Pecahan desimal biasanya menggunakan tanda koma. Contohnya, 1,5, 0,27, 8,22, dan 5,00. Tetapi biasanya pada penulisan 5,00 di sini jika ada angka 00 di belakang koma seperti ini hanya ditulis 5 saja. Nah, sekarang pecahan persen. Pecahan persen adalah bilangan per 100. Contohnya 7% atau 7 per 100, 40% atau 40 per 100, 95% atau 95 per 100. Pecahan per mil adalah per seribuan. Contohnya 25 per mil atau 25 per 1000, 7 per mil atau 7 per 1000, 47 per mil atau 47 per 1000. Menyatakan pecahan yang ekuivalen. Jika kita lihat gambar yang pertama dengan gambar yang kedua, gambar yang pertama di sini ada 5 dari 10 bagian. Gambar yang kedua ada 2 dari 4 bagian. Tetapi yang berwarna merah dengan yang berwarna biru itu mempunyai besar yang sama. Betul bukan? Nah, berarti 5 per 10 dengan 2 per 4 itu merupakan pecahan yang ekuivalen atau pecahan yang senilai atau pecahan yang bernilai sama. Berarti apa sih pecahan yang ekuivalen itu? Nah, pecahan yang ekuivalen adalah beberapa pecahan yang mempunyai nilai yang sama. Tetapi untuk menyatakan pecahan yang ekuivalen, haruskah kita gunakan gambar? Tentu tidak. Bagaimana caranya? Kalian bisa lihat tutorial berikutnya. Membandingkan pecahan. Mana yang lebih besar antara 4 per 9 dengan 5 per 11? Sepintas, nilai 4 per 9 dengan 5 per 11 adalah sama, ya kan? Tetapi, ketika kita buat dalam garis bilangan seperti ini, 4 per 9 yang berwarna merah dan 5 per 11 yang berwarna biru mempunyai perbedaan walaupun sangat kecil sekali.
Nah, dari perbedaan di sini terlihat bahwa 4/9 kurang dari 5/11. Nah, seperti yang tadi juga, apakah kita harus menggunakan gambar untuk menggunakan pecahan? Tentu tidak, bukan? Nah, bagaimana caranya? Kalian bisa dapat nonton tutorial berikutnya. Selanjutnya, mengurutkan pecahan. Urutkan bilangan terkecil ke yang terbesar. 2/3, 20%, 0,25, dan 30 per mil. Bagaimana cara mengurutkan pecahannya? Untuk mengurutkan pecahan, kalian harus ubah semua bilangan ini menjadi bentuk yang sama. Misalkan menjadi pecahan biasa semua, menjadi persen semua, menjadi desimal semua, atau menjadi per mil semua. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan mengubah semua bilangan menjadi pecahan desimal. 2/3. Bagaimana cara mengubahnya? Ya, benar sekali. Dengan pembagian. 2 dibagi 3 tidak bisa, maka di sini 0. 0 dikali 3 hasilnya 0. 2 dikurang 0 hasilnya 2. Agar dapat dibagi 3 maka tambahkan 0. Jadi 20 bagi 3 hasilnya 6. 6 dikalikan 3 hasilnya 18. Kita kurangkan. Hasilnya adalah 2. 2 tidak bisa dibagi 3 maka tambahkan 0 kembali. 20 bagi 3 hasilnya 6. 6 dikali 3 hasilnya 18. 20 kurang 18 hasilnya 2. Tambahkan 0 kembali. 20 dibagi 3 hasilnya 6. 6 dikalikan 3 hasilnya 18. Kurangkan hasilnya 2. Di sini nanti akan panjang sekali dan bernilai angka 2. Sehingga di sini 0,6666 panjang sekali. Jadi kita harus bulatkan menjadi 0,67. Mengapa demikian? Karena di sebelah kanan 6 itu nilainya lebih dari 5. Maka bulatkan ke angka besar. Jadi menjadi 0,67. Oke, sekarang berarti 2/3 sama nilainya dengan 0,67. Nah, sekarang untuk 20%. Kita tahu bahwa 20% adalah 20/100. Maka kita coba mencari 20 dibagi 100 hasilnya 0, 0 dikali 100 0, 20 kurang 0 20, supaya bisa dibagi 100 tambahkan 0. 200 dibagi 100 hasilnya 2, 2 kali 100 hasilnya 200, 200 kurang 200 hasilnya adalah 0. Maka 20% itu sama nilainya dengan 0,2. Boleh ditambahkan dengan 0 di bawah, di sampingnya. Jadi 0,20. Oke, untuk 0,25 karena dia sudah bentuknya merupakan bilangan desimal maka diabaikan saja. Maka di sini 0,25 masih tetap. Yang kita ubah adalah yang 30 per mil. 30 per mil seperti yang kita tahu bahwa 30 per 1000. Maka kita bagi 30 dibagi 1000 0, 0 dikalikan 1000 0, 30 dikurang 0 30. Supaya dapat dibagi dengan 1000, maka kita tambahkan lagi di sini 0, 300 dibagi 1000 tidak bisa. Maka di sini 0, 0 dikali 1000 hasilnya 0, 300 dikurang 0 hasilnya 300, tambahkan 0 kembali. Tambahkan 0 kembali, maka di sini 3000 dibagi 1000 dapatnya 3. 3 dikalikan 1000 hasilnya 3000, dikurangkan hasilnya 0. Sehingga 30 per mil itu sama nilainya dengan 0,030. Sekarang coba kita perhatikan. Yang pertama 0,67, 0,20 dan 0,25 serta 0,030. Kita perhatikan angka pertama setelah koma. Di sini ada angka 6, angka 2, angka 2, angka 0. Berarti yang paling kecil adalah yang 0 dulu. Kemudian karena di sini ada 2 dan 2, tetapi di sini ada angka 5 dan di sini ada angka 0, maka yang paling kecil adalah yang 20, baru 25. Dan di sini baru 0,67. Sehingga urutan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar adalah 0,030, setelah itu 0,20, 0,25, 0,67. Jawabannya menjadi 30 per mil, 20%, 0,25, dan 2/3. Nah, mudah bukan? Kalau sudah mengerti, kalian bisa mengerjakan soal latihan seperti ini di buku kalian. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.